الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala para ummahat dan akhwat billah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali hadirkan kita di kajian rutin kita setiap Kamis yang keempat, dan ini adalah Kamis yang terakhir dari bulan Sya'ban. Kita akan mengkaji kajian khusus berkaitan dengan masalah bulan Ramadan, dan yang akan kita bahas sebagaimana yang tadi sudah saya share. Sudah dapat semua ibu? Halo? Sudah di-download bu? Segera di-download bu ya. Judulnya program harian di bulan Ramadan ya. Judul pembahasan kita program harian di bulan Ramadan. Ya mirip-mirip banget lah dengan flyernya gitu ya. Flyernya apa judulnya bu? Waduh, flyer itu kak dole. Apa judulnya kelere? Iya wis begitu. Kan mirip-mirip tujuannya sama kan gitu ya. Nah, kita buat sekarang program harian di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Adalah kita menyusun program ini ya, adalah bagian dari tata cara ideal bagi seorang muslim muslimah memanfaatkan hari-harinya di dalam bulan Ramadan itu dengan seperti apa. Hari-hari kita dalam bulan Ramadan mulai hari pertama sampai terakhir itu kita manfaatkan dengan cara yang seperti apa. Sebelum itu kita menukil perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Manadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fi ajali wa lam yazdad fihi amali." Tidaklah aku menyesali sesuatu seperti penyesalanku terhadap satu hari yang mataharinya tenggelam, ajalku berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Ini yang menjadi penyesalan Ibnu Mas'ud, dan ini juga harus menjadi penyesalan kita. Hari terus berganti, matahari terus terbenam, terbit dan terbenam, ajal kita terus berkurang. Umur bertambah apa berkurang bu? Berkurang. Umurnya bertambah, ajalnya berkurang bu. Ya, umurnya bertambah, nilainya, angkanya bertambah, tapi ajalnya terus berkurang. Bertambahnya umur itu berarti ngurangi ajal. Gitu ya. Ternyata kita umur bertambah, tambah tua, gitu ya. Ternyata kemudian amalnya nggak tambah. Ini adalah sebuah kerugian yang patut untuk dijadikan sebuah penyesalan. Nah, apalagi ya, tatkala kita ada dalam bulan Ramadan yang dalam sehari itu amalan itu berlipat ganda, kebaikan-kebaikan banyak sekali begitu. Makanya patut kita untuk menyusun program ideal begitu ya dalam keseharian kita di dalam bulan Ramadan. Yang kita bawakan di sini ya intinya adalah pada Al-Qur'an. Ini program berikut ini kita sebutkan di sini memungkinkan dalamnya untuk menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin 4 kali, 5 kali. Ibu, niki mangke niku targetnya pinten berapa kali bu? Mengalir aja, subhanallah. Iku jenenge Ramadan gak duwe cita-cita. Ramadan kok mengalir aja. Ya Allah, ya. Mungkin kan Ramadan masa depan suram nih mungkin bu. Mengalir aja kan ya. Jadi harus punya target apa, targetku apa begitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali konsisten.
dengan target tersebut. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi memang harus benar-benar disusun dan kita konsisten dengan apa yang kita susun. Dan apa yang kita tuliskan di sini adalah ide, usulan. Ya, bagaimana kita menghabiskan hari-hari kita dalam bulan Ramadan agar kita panen. Panen apa, Bu? Pahala. Pahala. Kayak judulnya itu berburu surga, apa judulnya itu? Bagi muslimah di bulan Ramadan. Ya muslimah sama aja begitu ya. Dan maskalah rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Kita awali sekarang program waktu subuh. Waktu subuh krungu adzan jawab adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Ya. Memang ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, ya, sebagian di antara para salaf itu menerimanya, sebagian tidak menerimanya ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang barang siapa mendengar adzan lalu dia menjawab adzan sebagaimana muadzin itu mengatakannya, ya, lalu dia berselawat kepada Nabi, lalu dia membaca doa ini Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, maka kata Nabi halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal bagi dia syafaatku nanti pada hari kiamat. Jadi perhatikan adzan, benar-benar dijawab. Itu adalah kebaikan yang sangat besar. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Menunaikan sholat sunnah fajar 2 rakaat di rumah kalau bisa. Nah, kalau ibu-ibu ya di rumah mungkin. Ibu biasanya Ramadan subuh itu teng masjid apa teng omah? Biasanya sakarepe di omah oleh, di masjid oleh ya. Bebas, di rumah boleh, di masjid juga boleh. Ya barangkali kalau di masjid banyak keutamaan, ono konconi kan ya, hingga baca Qur'ane ke arasen. Kira-kira di omah mari sholat terus gelonto. Ya di masjid lah ono sungkane arene. Waduh, ya nek maca Qur'an mosok aku melok gelonto lah ono sungkane titik apa awale koyo lisungkani. Awali lisungkani akhirnya lillah. Karena ya sebagai bentuk latihan. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Lahu ma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Benar-benar keduanya lebih aku cintai daripada dunia keseluruhannya, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Al-Hakim. Ya, jadi jangan dilupakan 2 rakaat napa Bu? Sebelum subuh. Qobliyah subuh. Jadi 2 rakaat fajar qobliyah subuh. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Dalam riwayat yang lainnya Ibunda Aisyah berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda minhu ta'ahudan ala rakaatai al-fajr. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga sesuatu amal sunnah melebihi 2 rakaat sunnah subuh. Jadi qobliyah subuh itu tidak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat Nabi kerinan, ya kesiangan, pernah kesiangan bersama seluruh para sahabat sekitar jam 9-an baru bangun. Apa yang beliau lakukan? Sholat qobliyah subuh, baru kemudian sholat subuh. Ya, teman sekalian rahimani rahimakumullah taala. Dan sholat qobliyah subuh ini ya masuk dalam sholat sunnah rawatib yang 12. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan mamin muslimin yusolli lillahi kulla yaumin 12 rakaah. Tidak ada di antara seorang muslim pun yang dia sholat karena Allah setiap harinya 12 rakaat tatawuan sunnah ghaira faridatin, yang bukan fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah bangunkan untuk dia di surga sebuah rumah, au illa bunya lahu baitun fil jannah, atau dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi masuk dalam 12 rakaat salat rawatib yang keutamaannya
dibangunkan sebuah rumah di surga, ya. Yang 12 rakaat ini dijelaskan dalam riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i, arba'i raka'atin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini jamaah sekalian rahimahullahu taala, ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh jangan ditinggal. Jamaah sekalian rahimahullahu taala. Apakah itu di luar Ramadan, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Lalu apa yang kita baca? Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ini jamaah sekalian rahimahullahu taala. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Sholat subuh di masjid berjamaah bagi kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan boleh di rumah, boleh di masjid, tergantung nanti semangatnya seperti apa. Kalau di masjid jadinya lebih semangat, di masjid berarti, ya. Kalau di rumah sama di masjid itu sama saja bagi dia, maka ya lebih baik di mana, Bu? Di rumah. Kalau ibu enaknya ke masjid atau di rumah? Semangatnya tetap di rumah. Insya Allah omai lek. Insya Allah mantap omai. Tapi harus bener ya. Jadi karena memang kalau di masjid ya ada temannya begitu ya. Macam masjid kita biasanya Ramadan subuh niku ramai, baik bapak-bapak maupun ibu ya. Kalau itu semakin menambah semangat, maka ya lebih baik di masjid ya. Kalau sama saja semangat dia antara di rumah dan di masjid, ya lebih baik di rumah. Kan hukum asal sholatnya kaum wanita di rumah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi, seandainya mereka mengetahui pahala apa yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habwan, maka pastilah mereka akan mendatangi keduanya sekalipun harus dengan merangkak. Berarti pahalanya besar. Kenapa? Berarti pahalanya besar. Jamaah sekalian rahmani rahmukumullahu taala, ya. Pahalanya besar, kenapa? Karena sampai dikatakan seandainya mereka tahu gitu ya, apa yang ada dalam sholat subuh dan sholat apa jenenge isya, maka pastilah mereka akan mendatanginya sekalipun harus dalam keadaan merangkak. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Baik. Kita lanjutkan. La atauhuma walau habban. Pastilah mereka akan mendatanginya sekalipun harus dalam keadaan merangkak, ya. Kemudian juga ada hadis lagi dari Nabi, Bashir al-masyaina fil dhulami ilal masajid. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Berita gembira apa? Binuritam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat itu keadaannya gelap, apalagi tatkala kita meniti sirat di atas api neraka jahanam. Api neraka jahanam itu warnanya hitam, kelam, ya, peteng, dedet. Lalu apa yang membuat kita bisa berjalan? Cahayanya adalah dengan sholat. Siapa yang sholat maka akan diterangi cahaya nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, masuk masjid, menyibukkan diri dengan berdoa, berzikir atau membaca Al-Qur'an hingga sholat subuh, hingga sholat itu diiqomai. Tidak masalah rahmatullahi taala. Jadi kalau tadi itu sudah di rumah sholat qabliyah subuh, ke masjid ada tahiyat enggak, Bu? Ada. Boleh tahiyat. Kalau tadi di rumah itu tidak sholat qabliyah subuh, lalu ke masjid, apa yang kita lakukan? Tahiyat atau qabliyah? Ya langsung qabliyah, tidak perlu tahiyat. Kenapa? Karena qabliyah itu sudah mewakili tahiyat, ya. Karena kan kalau tahiyat masjid itu kan dalilnya idza dakhala ahadukumul masjida falyajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika salah di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Tatkala seseorang itu langsung sholat qabliyah, ya sudah, itu sudah mengamalkan tidak duduk kecuali sudah sholat. Ya, jadi tidak usah dipisah sendiri-sendiri. Ya, kalau memang datangnya ke masjid itu setelah adzan. Tapi kalau datangnya ke masjid itu sebelum adzan, ya sendiri-sendiri, tahiyat sendiri, qabliyah sendiri. Jelas Ibu?
Insyaallah. Baik. Nah, lalu banyak berdoa, berzikir atau membaca Al-Quran. Karena waktu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Doa tidak ditolak antara azan dan qomat. Ya, banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mas sekalian, rahmani rahmakumullah taala sampai qomat. Begitu qomat, ya jelas salat subuh. Lalu habis salat subuh ngapain? Ya, duduk di masjid bagi laki-laki atau di musola rumah bagi kaum wanita, lalu berzikir dan membaca zikir pagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr, jika salat subuh, sudah salat subuh, tarabba'a fi majlisi, beliau bersila di tempat duduknya hatta tatlu asyamsu hasna, hingga matahari terbit. Ya, hingga matahari terbit. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Jadi berdiam diri di masjid, ya, bagi bapak-bapak, atau berdiam diri di musolanya, tempat sholatnya bagi ibu-ibu di rumah sampai matahari terbit. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Nah, tatkala duduk sampai matahari terbit ini, apa yang kita lakukan di samping zikir pagi sudah selesai misalkan, lalu kita membaca Al-Qur'an, ya. Membaca Al-Quran konsisten sesuai dengan kemampuan. 4 halaman Quran, 4 halaman. Ya, setiap sholat 5 waktu dibaca 4 halaman agar khatam sekali sepanjang bulan Ramadan. Karena 4 halaman berarti kali 5, 20 halaman, 1 juz. 1 juz kali 30 sudah selesai. Atau membaca 8 halaman untuk menyelesaikan 2 kali khatam. Atau membaca 12 halaman untuk menyelesaikan 3 kali khatam. Atau membaca ini Bu, kelipatan 4, ya, 16 halaman kalau pengen 4 kali khatam. Atau membaca 20 halaman 1 juz kalau pengen 5 kali khatam. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Pilih berapa halaman tuh? Apa? Nah, ya. Ya apa sih? Pilih berapa halaman Bu? Minimal 4 Bu. Minimal 4 gitu nggih. Minimal itu iso kurang dari 4 begitu nggih. Jadi cita-cita itu ojo sing kados wae lho nggih, mengalir aja. Cita-cita kok mengalir aja. Ya. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jadi dan ini konsisten begitu nih. Konsisten. Jadi subuh setiap kita konsisten 5 kali dalam sehari, ya itu membaca setiap sholat 5 waktu 4 halaman. Ya berarti harus 4 halaman. Untuk marung nono sing kelewat. Misalnya nggih, napa Bu? Tuhur sibuk nopo ngoten akhirnya kelewat gak maca 4 halaman. Asar kudu 8 Bu. Napa kok? Kodok. Waduh, napa jenenge asar nyiapno bukoan ing nanggung buka bersama gak no misalkan gitu nggih. Nah, akhirnya gak maca, tuhur gak maca, asar gak maca, maghriban buka, isak traweh wis ojo turu. Maca 16. Ya, ojo turu harus baca 16 halaman sebelum tidur begitu Bu. Ya, lek gak ngono wis alamat ora khatam Bu. Ya. Jadi kalau ndak konsisten ndak khatam nanti. Jadi harus benar-benar konsisten. Sama sekalian rahmani rahmakumullah taala. Pokoknya jatah harian itu harus selesai. Kalau ndak selesai pokok ojo turu kecuali sudah selesai. Itu nanti kita akan sampai Bu. Ya, tapi lah menit tak rapel menit-menit tok sampai akhir yoyo menit-menit tok Bu. Ya, gak mari begitu jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Nah, setelah matahari terbit kurang lebih 20 menit setelah terbitnya matahari atau 15 menit menunaikan sholat 2 rakaat, ya, dengan menghadirkan perasaan pahala umroh dan haji sempurna. Rasul bersabda, "Man shalla al-ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu." Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir hingga matahari terbit, tsumma shalla raka'atain, lalu sholat 2 rakaat,
kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tammah, maka ada untuknya pahala seperti pahala haji umrah sempurna sempurna sempurna. Begitu. Wong gak masak lho Bu ya. Pun mari to masaknya. Oh, belum jare ono aya alasan iki ya. Nggih, belum sak karepe wis. Nggih. Baik, sama sekalian rahimakumullah taala ya. Jadi kalau pengen pahala haji umroh, nah begini caranya. Habis sholat subuh diem sampai matahari terbit, lalu sholat dua rakaat ya. Ya mas sekalian rahimakumullah taala. Jadi sempurna 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 ya. Dan sholat ini sebenarnya sholat duha, cuman sholat duha di awal waktu ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah taala, setelah itu pulang dari masjid, pulang ke rumah, keluar dari masjid atau meninggalkan musola yang di rumah bagi kaum wanita, lalu ibu-ibu melaksanakan tugasnya sebagai istri ya, apa yang perlu dilakukan di rumah ya, sing masak-masak, sing nyetrika, sing umbah-umbah, macam-macam sak karepe wis. Kemudian jangan lupa tidur qailulah itu sebelum zuhur kalau bisa. Kalau apa Bu? Bisa. Kalau bisa, gitu ya. Mu'adz bin Jabal berkata, "Inilah tasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati." Sesungguhnya aku berharap pahala dalam tidurku sebagaimana aku juga berharap pahala dari bangunku sholat. Tuhune iku yo arep-arep ganjaran sebagaimana sholat juga berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau mengerjakan sholat duha ya tadi itu sudah sebenarnya apa? Habis sholat subuh duduk sampai matahari terbit ya, 15 atau 20 menit setelahnya lalu sholat 2 rakaat, itu juga sudah disebut sholat duha. Lalu apa keutamaan sholat duha secara khusus? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Di pagi hari ada kewajiban shadaqah atas setiap persendian salah seorang di antara kalian. Fakulu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, perintah amar ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, nahi munkar sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'u minad duha, dicukupi oleh 2 rakaat dari 2 rakaat duha. Ini sama sekalian rahimakumullah taala. Jadi ini sudah terwakili dengan itu tadi 2 rakaat atau lebih setelah matahari terbit. Ini 15 atau 20 menit setelah matahari terbit. Dan mas sekalian rahimakumullah taala. Lalu kalau bagi bapak-bapak berangkat untuk bekerja atau anak-anak muda, para pelajar berangkat untuk belajar dengan disertai ihtisab, berharap pahala padanya. Kalau ibu-ibu sudah mulai melaksanakan aktivitas rumah tangganya, apapun itu sudah bentuknya ya. Nabi SAW bersabda tentang mereka yang bekerja, ma'akal ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidak ada seseorang itu memakan makanan yang lebih baik daripada dia memakan dari amal usaha tangannya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salamu kana ya'kulu min amali yadihi. Dan adalah Nabi Daud alaihi salam biasa makan dari usaha tangannya sendiri. Tentang belajar, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti satu jalan di dalamnya dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Lalu banyak-banyak berzikir sepanjang hari dalam bulan Ramadan itu, banyak berzikir, aktivitasnya zikir ya. Jadi amal apapun jamaah sekalian itu yang menjadi beratnya amal itu adalah zikir. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aktivitasnya seperti itu. Apapun ibadah kita, puasa, maka puasa mana antara seseorang dengan seorang yang lain yang paling besar pahalanya? Ya ini yang paling banyak apa nih Bu?
Zikirnya, paling banyak zikirnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang misalkan umroh misalkan begitu ya, mana yang lebih afdal? Ya, yang paling banyak apa? Zikirnya. Ojo umroh sing paling afdal sing banyak ngelencernya. Waduh. Ya, yang paling banyak apa? Zikirnya, zikir. Ya, banyak berzikir, baca Quran, menghatamkan Al-Qur'an, kayak gitu. Ya, perjalanan kemarin saya waktu umroh itu di sebelah kiri saya, bukan jamaah saya, bukan yang saya bawa, ada seorang yang sudah ya apa namanya setengah abad begitu lebih, dari kelihatan ubane kan ketoknya. Napa pusing didelok Bu? Subhanallah, mulai logo ceplek sampai ku film. Umroh nonton film Bu. Oh, buah didelok iki. Untuk kok jamaahku tak semprot ket mangrek ngene. Ya, jamaah wong liya ya. Kate ngomong ya apa? Jadi di pesawat itu insyaallah nonton, oh buah tak lirik ae. Iku Koreaan, tak Cinoan gitu ya. Yang dilihat begitu Bu. Sama sekali rahmanillahi ta'ala menyanyiakan waktu si emaning ya atau napa umroh larang-larang nonton film subhanallah merusak napa umrohnya sendiri. Pun demikian puasa kita jangan dirusak dengan perkara-perkara yang melalaikan seperti itu gitu ya. Banyak berzikir mengingat Allah, berzikir ya ibu-ibu misalkan aktivitas masak sambil berzikir ya, enaknya dikir apa Bu? Sing enak tahlil astagfirullah, ngucap sampai Allah tapi nanti jeding ya nggak oleh ya, di luar kamar mandi ya. Jadi pokoknya berzikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar astagfirullah ya la haula wala quwata illa billah al-ali al-azim misalkan. Wis karepe wis pokoknya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ingat dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallah antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau mati sementara lisanmu itu basah karena zikir mengingat Allah. Ingat Bu nggih, zikir itu pakai lisan, tidak pakai hati. Kenapa Bu? Zikir pakai lisan, tidak pakai hati. Berarti zikir ini kudu kecemut. Paham nih kecemat-kecemut? Ada orang Bu ya, saya lihat, saya batin ini. Orang sholat itu mingkem cep, takbir sampai salam cep, bibire mingkem cep gak gerak belas. Iku ngono gak moco, iku ngono batin. Nah sholat itu baca bukan batin. Bukan apa? Batin. Ya, jadi apa? Baca itu dengan lisan. Makanya Nabi mengatakan di sini walisanuka, dan lisanmu ratbun min dzikrillah, basah karena ngingat Allah. Begitu. Ya, jadi harus kecemut. Jadi lek maca astagfirullah ya mangap astagfirullah ngoten nggih. Ojo mbek batin. Batin ya, bukan batin ya, dibaca. Baik. Lalu ingat-ingat dalam bulan Ramadan itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ingat-ingat kita sedang ibadah. Itu niatkan terus aku sedang ibadah, begitu. Jangan sampai lalai, jamaah sekalian rahmanillahi ta'ala ya. Sepanjang hari Ramadan selalu meniatkan niat-niat yang baik. Sekarang program waktu zuhur. Sama dengan subuh tadi, jawab adzan muadzin salat zuhur. Tiap hari salat 5 waktu di daerah kita ini terdengar suara adzan. Jawab adzannya. Setelah jawab adzan berangkat ke masjid untuk salat zuhur berjamaah. Bagi bapak-bapak wudunya di rumah, lalu jalan kaki menuju masjid, lalu mengerjakan sholat rawatib zuhur. Berapa qabliyahnya zuhur Bu? 4. Berapa ba'diyahnya zuhur Bu? Ini Bu?
4. 2 yang muakkad, 2 lagi tidak muakkad. Jadi totalnya 4. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sudah zuhur, maka Allah haramkan atasnya api neraka. Ya, jadi ini 4 sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ibu-ibu kalau di rumah kira-kira ngelakoni rawatib itu, insyaallah nih. Ya, lek kelakon alhamdulillah, lek gak kelakon nang masjid ono kancane cek napa semangat. Ya, kalau di rumah kelakon ya sudah di rumah saja. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Atau 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelumnya, bebas, silakan milih. Ya. Kemudian juga ada hadis Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, aku bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang sholat Rasulullah SAW, yaitu tentang sholat sunnah beliau. Maka dia menjawab, karena yusolli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Beliau itu sholat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Tsumma yakhruju fa yusolli bin nas. Lalu beliau keluar sholat ngimami manusia. Tsumma yadkhulu fa yusolli raka'atain. Lalu beliau masuk rumah lalu sholat 2 rakaat. Jadi boleh 4, boleh 4, 2, terserah. Juga hadis Ummu Habibah tentang 12 rakaat yang dibangunkan untuk orang yang melakukannya sebuah rumah di surga, juga disebutkan 4 sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Juga hadis Nabi dari Bunda Aisyah, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Dan ada tambahan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian juga boleh juga 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat ba'da zuhur boleh. Jadi boleh 4-4, 4-2 atau 2-2. Boleh. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Seperti hadis Ibnu Umar. Ya. Jadi hadis Ibnu Umar, dia berkata, hafidhu minan Nabi, aku pernah hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaatin. 10 rakaat, rakaatain qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain ba'da, 2 rakaat sesudahnya, wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib fi baiti, di rumahnya. Wa rakaatain ba'dal isya'i fi baiti, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaatain qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi boleh 2. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jelas Ibu? Lalu setelah itu ingat konsisten tadi, baca Al-Quran 4 halaman atau 8 halaman atau 12 halaman atau 16 halaman atau 20 halaman. Sakarepe. Minimal berapa halaman, Bu? 4. Ojo mengalir aja. Ingat ya, tak iling-iling pokoknya. Ojo mengalir saja. Harus punya target. Engkau tak ulangi mana insyaallah. Ini penekanan gitu, ini penekanan. Sama sekali rahmatullah taala. Lebih dari itu boleh. Wis aku tak maca 1 juz setengah pokoknya. Lek 1 juz setengah berarti nanti khatam berapa kali, Bu? 1,5. Ini berarti, Bu. 1 juz setengah ya peng 7 nanti ya. Baik. Kita lanjutkan. Terserah wis mana yang mampu. Jadi ada target minimal. Nah itu. Target minimalnya pinten, Bu? 4 halaman. Kadang-kadang kok sik kuat tambah lagi begitu. Pokoknya kadar minimalnya 4. Kalau kadar minimalnya 4 itu jaminannya pokoknya khatam sekali. Ada tambahan wis kaza dihitung wis begitu nggih. Tapi di sini ada target utama. Itu ojo sampai lepas 4 napa halaman. Niki mboten wajib lho nggih. Cuman target. Tak wajib. Waduh, wajib dibae. Sopo ngarani wajib? Sakarepe. Ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Lalu istirahat
Kalau sempat istirahat sebelum tuh. Kalau belum sempat istirahat sebelum duhur, maka istirahat setelah duhur. Kalau bisa qailulah sebelum duhur, maka qailulah ba'da duhur. Karena wa inna li badanika 'alaika haqqun, sesungguhnya bagi badanmu itu ada hak yang harus ditunaikan untuk istirahat. Jadi memang harus ada waktu istirahat. Tujuannya apa? Ya agar memperkuat kita ibadah di malam hari, ya. Setelah itu masuk waktu asar. Sama, masuk waktu asar dengar adzan. Kalau dengar adzan diapakan, Bu? Tadi dijawab. Lalu dijawab sambil berdoa. Tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ila akhiri. Lalu berangkat ke masjid untuk sholat asar berjamaah dan berharap mendapatkan pahala berjalan menuju masjid. Bagi kaum laki-laki, ibu-ibu terserah, boleh di masjid, boleh di rumah. Sekali lagi tergantung semangatnya masing-masing. Kalau semangatnya kendor nang masjid ae. Kalau semangatnya memuncak, ya tidak ada bedanya di masjid sama di rumah. Ibu-ibu di rumah saja. Lalu mengerjakan qobliyah asar. Berapa qobliyah asar, Bu? 4, ya. Dengan 4 rakaat boleh. Hadis Ibnu Umar, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh juga napa? 2 rakaat, ya. Baina kulli adzanaini sholatun. Baina kulli adzanaini sholatun. Di antara 2 adzan itu ada sholat. Di antara 2 adzan itu ada sholat. Sholat 2 rakaat, ya. 2 adzan itu maksudnya apa? Adzan pertama, adzan panggilan sholat. Adzan kedua, mendirikan sholat, yaitu qomat liman syaa, bagi yang mau, ya. Dan kalau 4 rakaat itu kita lakukan apa? Kita lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena sholatul laili wan nahari masna, sholat malam dan siang itu 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Lalu setelah itu zikir sore. Zikir apa, Bu? Sore. Zikir masak bahasa Arab nggih. Ono zikir masak bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ya kasih tau zikirnya. Zikir sore. Ya, zikir sore, lalu setelah itu baca Al-Qur'an. Sama dengan target tadi itu. Minimal berapa, Bu? 4 atau 8 atau 12 atau 16 atau 20, tergantung, sudah terserah. Yang penting tadi itu konsisten, ya. Ojo mengalir saja, ya. Tak ulangi mana. Oke, ojo mengalir saja, harus konsisten dibaca ini. Ya, target minimalnya berapa? 4. Ya, lebih dari itu alhamdulillah. Baik. Lalu mendengarkan kajian ba'da asar jika ada. Wah, ini berburu bukber. Insyaallah di Pandaan niki full rupane, Senin sampai Ahad full nggih. Senin di Senin pun itu Senin. Di saung jadwali. Selasa di Selasa. Saung ada. Apa di Ar-Rahmah? Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Rebo tabiin. Kemis saung ada. Enggak tahu. Caluan. Kalau enggak itu. Kalau caluan apa namanya? Hanya Kamis pertama. Lalu Jumat enggak tahu. Iya, teman-teman di saung ya bikin ya. Sabtu ada, Ahad di tabiin. Walhasil wis enak. Wis gak usah masak kaya niku nggih. Nggih, kaya gak usah masak niku bukuane nek wong Pandaan iki. Tinggal pindah dari masjid ke masjid. Subhanallah, nyaman ini. Ya, nikmat mana lagi yang kau lupakan. Ya. Silakan dimanfaatkan. Itu program-program kita bersama. Datangi ya sambil napa jenenge niate golek pahala dan ilmu. Niate golek bukuan apa golek pahala dan ilmu. Niate golek ilmu, menuntut ilmu. Nah,
ganjaran yang disegerakan buka bersama, gitu ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Kalau aneh kau usah masak. Masak guys sahur. Utawa ada yang program sahur terus menerus dari awal sampai akhir, wis gak apa-apa, melok pisan. Wis enak ngirit. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Nah, kita niatkan untuk mendapatkan keutamaan man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat menuju masjid. La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, tidak menginginkan kecuali belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatahu, maka pahalanya seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Ini keutamaan majelis ilmu di masjid. Ya, ini keutamaan majelis ilmu di masjid. Ya, mas sekalian rahmani rahimakumullah taala ya. Jadi berangkat ke masjid, lalu di sana ada kajian, kita ikut mendengarkan kajian, wis oleh ganjaran haji mana. Wis pokoknya Ramadan bendina kaji nanti lebungnya. Cuma kadi celuk wa kaji. Program menjelang maghrib sekarang. Ibu-ibu melakukan aktivitas di rumah. Oh, itu mang gitu. Lepas maghrib ya berarti apa? Di masjid. Iya bu ya? Di masjid berarti. Ya soalnya golek bukaan. Full niki selama Ramadan di masjid tok bae maghrib wis. Selesai urusan wis. Wis dijamin sama takmir masjid ya. Gak usah kepikiran jane ibu. Alhamdulillah. Sama sekalian rahmani rahimakumullah taala. Nah, bagi yang tidak ke masjid, maka melakukan aktivitas rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah, ya masak atau apa, muzakarah, menghafal Al-Quran, mendengarkan kajian jelang berbuka jika ada, memberi dan membantu atau menyediakan berbuka kaum muslimin di masjid-masjid. Kalau diberikan kemudahan, kirim-kirim takjilan, ya itu keutamaan juga besar. Ya, kalau punya kelebihan harta, kirim-kirim takjilan atau bukuan ala kadarnya sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Dan itu adalah budaya masyarakat kita. Di masjid-masjid itu selalu ada apa bu? Takjilan. Itu budaya kita dan itu adalah kebudayaan baik insyaallah ya. Lalu memperbanyak doa, karena doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan banyak-banyak berdoa sepanjang hari kita. Ya, karena Nabi SAW mengatakan salah satu da'watin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Da'watul musafir, wa da'watul walid, wa da'watus shaim. Doanya orang yang musafir, doanya orang tua kepada anaknya, dan doanya orang yang sedang berpuasa. Ya. Hatta yuftira, sampai dia berbuka. Maka banyak-banyak berdoa. Dan mas sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Kemudian mendengar azan, jawab azan. Jadi kalau ada azan dikumandangkan, apa yang kita lakukan bu? Diem, ojo sik koyo tawon ae, ya, diem mendengarkan azan, lalu dijawab semisal dengan apa suara azan tersebut, lalu membaca doa. Setelah itu ya sambil kecapan boleh bu. Biasanya lek bukuan ngoten niku kecapan sambil jawab azan atau kecapan lali azan. Biasai lek teorine kan ngeten, kecapan namanya jawab azan. Prakteke kecapan lali azan, kecapan ambek obrolan kan ngeten nggih. Iku sing paling akeh ngono, sing paling akeh paling. Jadi ini kita niatkan ya, itu maksudnya kita menjawab azan. Mungkin sambil minum, sambil makan kurma atau sambil berbuka yang lainnya, tidak masalah ya. Dan segera membatalkan puasa. La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitra. Tiada hentinya manusia itu dengan kebaikan selagi mereka mensegerakan berbuka. Jadi segera berbuka, segera dibatalkan puasanya. Ya maskara rahmani rahmakumullah taala. Nah, tatkala kita berbuka itu disunnahkan mendahulukan rutop kurma segar. Kalau tidak ada tamer kurma kering.
dengan jumlah ganjil atau air putih dengan berharap pahala mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rubatin qabla an yusalliya. Nabi itu berbuka di atas beberapa butir kurma segar sebelum sholat. Fa'ilam takun rutobat, kalau tidak ada rutop fa'ala tamarat, maka pakai kurma kering tamar. Fa'ilam takun, kalau tidak ada kurma basah, tidak ada kurma kering, tidak ada hasawatin min ma, maka beliau meneguk beberapa tegukan air putih. Lawak dewi apa bu? Kolek, gorengan wajib, kolek, es buah, es jus. Apa malih bu? Ngono ku lepokno kabeh balang gitu ya. Subhanallah. Ya. Marang ngono mari salat maghrib diwantem macam-macam. Marang tarawih motone digandoli botol. Ya, ngawat senten nang kancane. Kita lanjutkan ya Mas kalian rahmani rahmakumullah taala. Jangan lupa membaca doa berbuka. Napa dongane Bu? Dzabal dhama'u wa talatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah ya. Ini diingat ya. Adapun hadis Anas ya, yaitu bismillah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, maka sanadnya dhaif. Ya, atau Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu juga dhaif. Ya, bahkan hadis ya Ali, idza kunta shaiman, jika kamu puasa fi syahri Ramadan, dalam bulan Ramadan, faqul ba'da iftarik, lalu ucapkan setelah bukamu, Allahumma lakasumtu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu tuktabu mithlu man kana shaiman min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, maka hadisnya maudhu. Ya, dikatakan oleh Al-Hafidz Jalaluddin Asyuti rahimahullahu taala. Jadi yang sahih apa Bu? Dzabal dhama'u wa talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, dan doa yang lain boleh. Ya. Jadi sudah ini kemudian doa-doa yang lain, karena apa? Saat itu adalah saat yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Ya. Lalu berangkat menuju masjid untuk sholat maghrib berjamaah kaum laki-laki. Bagi ibu di rumah yang dalam masalah, kecuali kalau ke masjid itu ada tambahan semangat. Lalu mengerjakan sholat rawatib maghrib 2 rakaat sebelum maghrib, karena baina kulli adzanani sholat liman syaa. Ya. Kemudian sholat maghrib. Hadis Anas menjelaskan ya, jika sudah adzan, muadzin itu adzan, maka manusia dari kalangan para sahabat Nabi SAW rebutan sholat di belakang tiang, hingga Nabi SAW keluar sementara mereka dalam keadaan seperti itu, yaitu sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, jadi rebutan sholat di belakang tiang masjid atau tembok-tembok masjid. Ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Juga hadis Abdullah Al-Muzani, sallu qabla al-maghrib rakaatain. Sallu qabla al-maghrib rakaatain liman syaa. Sebelum maghrib 2 rakaat, setelah sebelum maghrib 2 rakaat bagi yang mau. Jadi ada qabliyah maghrib 2 rakaat. Ya. Kemudian sholat maghrib, lalu sholat 2 rakaat setelah maghrib. Yang masuk 12 rakaat yang dibangunkan sebuah rumah di surga. Ini masalah rahmani rahmatullah taala ya. Boleh di rumah, boleh di masjid, bebas. Ya. Tapi sunnahnya adalah dilakukan di rumah. Irka'u hataini raka'ataini fi buyutikum. Rukuklah kalian, sholatlah 2 rakaat ini di rumah-rumah kalian. Kalau di rumah itu ternyata lebih semangat. Kadang-kadang orang wis aku sholat sing afdol, sholat sunnah sing afdol itu di rumah. Begitu sampai rumah sekali wis napa ketok macam-macam diomongan begitu ya. Akhirnya kasih itu sholat ya. Kalau seperti itu ya sudah, sholatnya di masjid saja, qabliyah dan ba'diyahnya. Ibu pun demikian. Ya. Mas kalian rahmani rahmakumullahu taala. Lalu berbuka bersama dengan kaum muslimin di masjid jika ada kajian jelang berbuka. Berbuka bersama dengan keluarga di rumah. Ya, kalau di masjid kan bukuan. Ya, atau gak budal nang masjid.
Lalu konsisten membaca Al-Quran. Tadi itu minimal berapa Bu? 4 halaman. Ya, maksimalnya berapa Bu? Sakarepe maksimal kaono. Minimalnya 4 halaman. Tadi itu jangan mengalir saja. Harus punya target. Tak ulang-ulang mana itu. Baik. Sama sekarang rahmatullah taala ya. Jika mampu menambah kadarnya lebih baik. Lebih dari itu bagus, tidak ada masalah. Ya. Biar jagani bahasa Indonesia ini apa sini? Jaga-jaga barangkali nanti misalkan begitu ya. Napa jenenge kelewat. Wah, iki mang jatahku iki 4 halaman. Lalu ternyata baca 2. Nah, kalau nanti misalkan itu duhur, artinya 6, nanti duhur seluruh ae. Asar nanti luruh nang seluruh kan misalkan begitu ya, Bu. Enggak masalah. Yang penting pokoknya target harian terpenuhi begitu. Hitung deh Bu nggih. Sama sekali rahmatullah taala. Lalu setelah itu mendekati menjelang Isya, siap-siap sholat Isya dan tarawih dengan wudhu di rumah. Wudhunya di mana Bu? Di rumah. Bapak pakai minyak wangi, ibu-ibu haram pakai minyak wangi. Ingat ya, ibu-ibu tidak boleh keluar rumah dalam keadaan wangi. Berarti harus dalam keadaan apa Bu? Netral. Apa? Betul. Apa yang enggak juga gitu ya. Pokoknya enggak tercium aroma wangi. Lek aroma kecut gak dosa Bu. Lek aroma wangi dosa. Lek kecut gak dosa, cuma nggarai kancane mringis. Iki sopo ya gitu ya. Ya, maka harus mandi. Jadi kalau merasa ada di antara kita itu yang napa jenenge agak kecut badannya sebelum berangkat ke masjid mandi, dan memang sunnahnya mandi dalam bulan Ramadan itu adalah antara maghrib dengan isya, disunahkan untuk mandi. Ya, mandi. Karena nanti kita akan kumpul dengan kaum muslimin di masjid, sholat dapat jeneng isya, sholat tarawih gitu ya. Maka mandi biar segar. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Ya, jangan sampai kemudian kita kumpul dengan kaum muslimin awak dhewe ngonto ambune gitu ya. Nah, ini mengganggu. Ya, dan malaikat juga terganggu, Bu. Karena Nabi mengatakan al malaikatu innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat itu merasa terganggu dengan perkara yang karenanya anak cucu Adam terganggu. Kalau manusia terganggu dengan bau badan, malaikat juga terganggu. Jadi wanita tidak boleh keluar dalam keadaan wangi. Ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarat ala qaumin liyajidu min riha fayazaniyah. Wanita mana saja yang pakai minyak wangi lalu keluar melewati satu kaum tujuannya agar kaum itu mencium aroma wanginya, maka dia adalah pezina, kata Nabi. Haram. Ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana lisal akhirah. Wanita mana saja yang tercium aroma wanginya tidak boleh sholat isya berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adus dhisik. Gitu ya. Bagaimana kalau pakai sabun wangi, Bu? Bu, boleh nggak Bu? Mandi pakai sabun wangi boleh, Bu? Pokoknya asal wanginya itu nggak menyebar kemana lewat breng. Wah, ini haram. Ya, tapi kalau wanginya hanya bisa dicium sama yang halal busel sama dia, suaminya, maka boleh, kan itu ya? Kenapa? Nggak mudal gitu loh. Haramnya itu pakai wangi tapi mudal kemana-mana itu haram. Tapi kalau hanya jarak dekat saja, hanya orang-orang khusus yang bisa mencium aroma wanginya, maka itu boleh, tidak apa-apa. Kayak sabun wangi yang biasa gitu kan, nggak kemana-mana aroma wanginya. Hanya kalau misalkan tangan kita cium sendiri baru tercium wangi, nah itu nggak masalah ya. Paham Bu? Nah, wanita tatkala kata Nabi, la tamna'u ma'allahi masajidallah walakin liyakhrujna wa hunna tafilat, ya. Jangan kalian halangi hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah. Akan tapi hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak beraroma wangi.
ya, tidak beraroma wangi. Juga dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baiti," siapa yang bersuci di rumahnya, tsumma madha ila baitin min buyutillah, lalu dia berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah, lihat dia faridatan min faraidillah, untuk menunaikan satu amal fardu dari apa yang diwajibkan oleh Allah, kanat khutuwatu ihda takhutu khati'ah wa ukhra tarfa'u darajah. Maka salah satu langkahnya mengangkat derajat, salah satu langkahnya menghapus dosa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Itu menjelang Isya, berangkat ke masjid. Sekarang waktu Isya dan setelahnya. Setelah masuk waktu Isya, ingat jawab muadzin. Salat Isya, lalu menunaikan salat Isya secara berjamaah. Muadzin salat Isya, lalu menunaikan salat Isya secara berjamaah. Lalu salat rawatib Isya, 2 rakaat sebelum Isya dan 2 rakaat setelah Isya. Ya. Salat tarawih secara berjamaah, sempurna dari awal imam takbir sampai imam witir. Innahu man shallama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sungguhnya siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya sholat sepanjang malam, gitu ya. Jadi imam jangan ditinggal ya, saat imam witir sampai pulang dengan alasan nanti aku tanduk sholat lagi, nanti witir di akhir, salah ya. Ikut witir bersama dengan imam agar ditulis untuk kita pahala sholat semalam suntuk. Setelah witir, setelah sholat tarawih bersama dengan imam, ya, dia cari masjid yang imamnya bagus, gitu ya. Singkat apa bu? Gak banter, gak cepet, yang tenang, yang anteng, ya. Di masjid-masjid kita, ya, sholat di sana. Ya, kemudian setelah sholat Isya, tarawih, witir, lalu ingat membaca Al-Quran minimal 4 halaman, maksimal bebas sakarepe, sing penting jangan mengalir saja ya, harus punya target ya, ditambah lebih baik. Setelah itu ya sudah, pulang ke rumah, pertemuan keluarga, perbincangan, misalkan begitu ya, sudah bercengkrama dengan anak istri di rumah, dengan suami, dengan anak-anak di rumah, mendengarkan ceramah atau nasihat ya, atau membaca apa yang perlu, mudzakarah, baca buku atau apa ya, lalu menghafal Al-Quran atau apa kalau sesuatu apa yang bisa. Kemudian istirahat, tidur ya. Ingat ya, kalau misalkan tadi itu target harian baca Quran belum terpenuhi, maka jangan tidur kecuali selesai. Jangan tidur kecuali targetnya selesai. Ya, tur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, berarti mau cowok 16 halaman. Jangan tidur kecuali selesai 16 halaman. Lu kuat-kuat no bu, katanya. Waduh ngantuk, kopi ya apa caranya cek melek, sucuk gawe gula gawe uyah. Cek jos ya, motor ini. Ya Bismillahirrahmanirrahim, rahimakumullah taala ya. Kita lanjut. Lalu program sepertiga malam yang akhir. Ya, di sepertiga malam yang akhir sebelum sahur sholat tahajud dengan memanjangkan sujud dan rukuk di dalamnya. Ya, boleh sambil membaca Al-Quran. Nah, ini juga boleh, misalkan target tadi itu tidak tercapai, kita baca dalam sholat tahajud. Dibaca dalam sholat tahajud. Ya, misalkan kita ingin menghatamkan Quran dalam sholat tahajud sepanjang bulan Ramadan, bisa. Kita sholat tahajud, misalkan ya 10 rakaat misal, gitu ya. Setiap rakaatnya 2 halaman. Nah, misalkan begitu ya. Nanti 10 rakaat 1 juz. Aku lek rumangsa enteng sakmono. Lek rumangsa berat ya sak karepe wis. Sing penting sholat membaca sak karepe, pegel berdiri ya lungguh, sholat karepe dhewe kan gitu ya. Pegel lungguh ngadeg maneh bebas sambil baca Al-Quran boleh. Paham Ibu?
Kalau tadi sudah witir bersama dengan imam, maka tidak ditutup witir, ya, tidak ditutup witir. Makanya tadi kita sebutkan baca Al-Quran sekaligus mengkodok bacaan Al-Quran yang masih belum memenuhi target harian, dibaca sebelum tidur atau dibaca saat sholat tahajud atau sebelum sahur. Lalu setelah sepertiga malam yang akhir masuk waktu sahur, lalu makan sahur. Ya, kalau ibu-ibu misalkan menyiapkan makan sahur, wah ibu-ibu ini jenenge borong ganjaran ibu-ibu ini. Borong ganjarannya awake dhewe poso, borong ganjarannya bojone, suaminya, borong ganjarannya anak-anaknya. Wah, panen pokok ibu-ibu ini. Melayani mereka, khidmahnya ini mendatangkan pahala yang sangat besar. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya, dapat pahala puasa dan ibadahnya orang-orang yang ada di rumahnya yang dia menyiapkan segala urusan dan keperluannya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya. Jadi tatkala khidmah kepada keluarga, datangkan ini perasaan ini karena semuanya adalah ibadah. Dan bulan Ramadan penuh semuanya ibadah dari malam pertama sampai malam terakhir. Semuanya adalah ibadah dan ibu-ibu luar biasa, perannya luar biasa, ya, dalam rumah tangga. Pahalanya kira-kira yang paling gede paling tinggi, insya Allah, ya. Kalian borong untuk ganjaran awake dhewe, ganjarane penghuni rumah, ya, dibawa semua oleh para ibu dan para perempuan yang berkhidmat di rumah tangganya. Ini masalah rahimahumullah taala. Lalu makan sahur. Karena Nabi mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah, waktu sahur ya makan sahur, dan waktu itu adalah waktu untuk berdoa kepada Allah dan waktu untuk istighfar. Kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia. Terakhir Nabi bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia, hinaya baqa thuluthul lail al-akhir, saat tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, lalu Allah berfirman, man yad'uni fastajibalah, siapa yang berdoa kepadaku tak kabulkan. Man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta kepada aku ku berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan siapa yang mohon ampun kepada aku ku ampunkan. Begitu ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi itu program-program harian yang bisa kita usulkan untuk kita amalkan dalam keseharian kita sepanjang bulan Ramadan. Semoga Allah bersama dengan kita taufik dan pertolongannya, amin ya rabbal alamin, dan semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmatullah, saya kira cukup. Ada pertanyaan Ibu? Ayo, Ibu, ada pertanyaan? Any questions? Assalamualaikum. Itu jawabannya tadi kan disampaikan sama Ustaz kalau perempuan tidak boleh menggunakan wewangian ketika di luar rumah. Kalau yang dikunjungi ini majelis taklim sesama perempuannya pribadi. Terima kasih. Baik. Dan embong wangi to mboten? Nah, oleh berarti haram. Kan masalahnya di embong. Ya, di jalan. Ya, itu masalahnya di jalan. Tidak boleh tercium aroma wangi. Nah, bagaimana kalau dari rumah masuk mobil lalu sampai tempat lalu apa jenenge di pengajian, ya, tidak sampai ketemu wong lanang blas, kan begitu intinya. Intinya adalah tidak tercium oleh kaum laki-laki, itu intinya, ya. Jadi sudah, nggak usah wangi-wangian, nggak usah macam-macam, Ibu dan Mas kalau orang ini mampu. Nah, saya berkembang Ustaz dari wangian. Yang pertama,
kan kayak sekarang itu ada kayak key spray buat setrika itu kan muncul harum. Kalau waktu dipakai masih harum, hukumnya gimana? Yang pertama, yang kedua, ibu bawa bayi, sedangkan bayi ini kan ada parfum. Lah itu kalau harum hukumnya bagaimana? Baik, jamaah sekalian rahimahumullah taala, intinya jadi pertanyaan dua. Satu, pertanyaan pertama, wangi karena wangi pakaian. Pakai semprot wangi untuk setrika, akhirnya bajunya wangi. Kalau untuk ibu-ibu, misalkan keluar pakai itu dan ternyata wanginya mudal, wanginya itu tercium, jalan begitu langsung breng ketera angin, breng gitu ya, maka haram. Intinya kan pada wanginya, nggak boleh, gitu ya. Saya pernah itu dan sepeda motor naik gitu ya dari Malang ke Pandaan itu. Jadi di depan saya itu cewek ya, masya Allah nih burine itu wangi gitu ya. Jadi kalau salib baru dek nyalip mana breng mana ini minyak wangi model opo sih gitu ya, sampai ketera angin kayak entek itu ya. Ini haram, ini seperti itu haram, dosa, ya tidak boleh. Jadi intinya apa? Tercium atau tidak wangiannya, apakah itu karena aroma parfum minyak wangi badan atau pakaian atau apa saja, pokoknya dari ibu tidak boleh tercium aroma wangi saat keluar rumah, termasuk tatkala ngasih parfum anaknya, ini juga tidak boleh kalau kemudian ibu itu gendong ya, kecuali wangi minyak telon nggak apa-apa bu. Minyak kapak gitu ya, atau aroma terapi ini nggak apa-apa bu ya, seperti itu, karena tidak disebut wangi, tidak disebut wangi. Baik, paham misalnya? Satu lagi, ada pertanyaan titipan. Jadi untuk target membaca Al-Quran ini apabila ketika 1 bulan ini kita seumpama gitu, saya ingin bisa target 2 kali khatam, ternyata tidak sampai 2 kali. Jadi apakah boleh dilanjutkan sampai ke Syawal? Untuk pahalanya apakah sama seperti ketika Ramadan? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Ramadan itu sudah ada bacaan Al-Quran. Ketika masuk Ramadan, apakah melanjutkan atau dibaca di juz awal lagi atau berpon ya Ustaz? Demikian, terima kasih. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan keluasan rezeki. Amin. Untuk kita semua juga demikian ya. Amin. Jamaah sekalian rahimahumullah taala. Jadi intinya itu membaca. Intinya baca Al-Quran, gitu ya. Jadi kalau kita punya target 2 kali, ternyata dalam bulan Ramadan nggak nyampe 2 kali, kurang, dilanjutkan Syawal, misalkan begitu. Pertanyaannya apakah pahalanya sama baca Quran di Syawal sama Ramadan? Jawabannya tidak sama. Di Ramadan itu jauh lebih besar karena pahala dilipat gandakan, gitu ya. Jadi kalau di luar Ramadan, misalkan Syawal baca Quran setiap hurufnya bernilai kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bagaimana pula kalau dilakukan di dalam bulan Ramadan? Jadi jauh lebih besar. Jadi tidak sama, begitu ya, tidak sama. Ya. Lalu sebelum Ramadan sudah ada bacaan, apakah masuk Ramadan diulangi dari Al-Fatihah Al-Baqarah? Ya tidak, lanjutkan aja bu, tidak ada masalah ya, lanjutkan saja. Jadi pentingkan tiap hari 1 juz, nggak ada masalah kan begitu ya. Setiap hari yang misalkan targetnya 1 juz, setiap sholat 5 waktu 4 halaman, ya itu yang dibaca. Nggak harus kemudian kudu toko Al-Baqarah, enggak bu. Ya. Lanjutkan saja ya. Jadi misalkan kalau sekarang sudah sampai di juz 13 misalkan begitu ya, lanjutkan berarti juz 14 khatamnya ya ketemu 13 mana? Kan gitu ya. Khatamnya ketemu 13 mana? Gitu ya. Kalau
khatam sekali 2 kali, ketemu itu 13 lagi begitu. Nggak usah kemudian diawali dari awal, nggak harus begitu ya, nggak harus diulangi lagi dari Al-Baqarah lagi, nggak wajib. Intinya pokoknya kan baca, intinya baca ya, seperti itu. Jelas Ibu? Baik. Yang lain? Sama nak cekap? Baik, demikian dan mas sekalian rahimani rahimakumullah taala, apa yang bisa kita bahas di pagi hari berbahagia ini semoga bermanfaat. Amin. Kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.